Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri Kuan Fatu Jonas Sera Abionaktana SPD batal ditahan Kejaksaan Negeri Soe lantaran sedang dalam kondisi sakit. Tersangka usai menjalani pemeriksaan di kantor kejaksaan setempat hanya dikenakan tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Negeri Soe Sumantri SH melalui Kasipitsus Samuel Otniel Sine SHMH saat diwawancarai KLTV News di ruang kerjanya Senin 2 Oktober 2023 menjelaskan Jonas diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana bos akumulasi tahun 2016 sampai 2019. Dalam penyidikan kasus tersebut, ada penyimpangan keuangan negara sebesar kurang lebih 312 juta. Namun jumlah kerugian negara telah dikembalikan tersangka sebesar 307 juta rupiah lebih. Walau kerugian keuangan negara telah dikembalikan jelas sine, proses hukum tetap berjalan karena dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus tindak pidana. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2016 sampai 2019. Tapi dari kerugian negara itu sudah ada pengembaliannya? Pengembalian 307 juta lebih. Saya lupa dia punya angka belakangnya, tapi 307 juta lebih. Tapi kita sudah melakukan upaya untuk semaksimal mungkin supaya kerugian negara ini zero, artinya tidak ada lagi. Kita upayakan yang terbaik supaya bisa dapat kembali pengembalian kerugian negara yang maksimal. Oke, tetapi proses hukumnya tetap jalan? Tetap jalan. Di pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Pantauan KLTV News, usai menjalani pemeriksaan, tersangka hanya dikenakan tahanan rumah selama 20 hari ke depan karena surat keterangan kesehatan dari RSUD Soe menyatakan tersangka dalam kondisi sakit. Dalam dugaan kasus tersebut, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polcelere KLTV News mewartakan.